Berarti dokter dijebak lagi oleh mereka. Ya dijebak, malah mereka gugat saya oleh Hakim Agung. Saya di situ yang saya dipenjarakan 2 kali. Saya datang ke hadapan Bapak Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto melalui video ini, Pak. Di sisa masa periode ini, maukah Bapak menunjukkan suatu action yang kemudian bisa memunculkan harapan rakyat bahwa sinar terang daripada kebenaran dan keadilan itu akan menemui jalannya untuk digapai dan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat dan teristimewa, Pak Hadi Cahyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang juga adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak Hadi Cahyanto, perkenalkan saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, salam hormat dari saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Hadi terkait terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harvey Mois, suami artis atau aktris Sandra Dewi. Saya beranggapan bahwa ada pengaruh daripada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal ini. Itulah sebabnya saya pikir ucapan terima kasih dan ungkapan apresiasi ini tidak salah sasaran. Saya pikir masyarakat luas juga mengetahui ya, lewat pengungkapan dari tokoh-tokoh nasional, termasuk juga dari mantan Menko Polhukam sebelumnya, atau mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD, bahwa dalam ruang lingkup hukum di negeri kita itu ada banyak mafia. Tetapi satu hal yang disayangkan oleh pada umumnya rakyat Indonesia, bahwa belakangan, terkhususnya di periode 2019-2024 ini, ada cukup banyak persoalan-persoalan hukum yang berakhir atau terlupakan tanpa adanya perwujudan keadilan yang memuaskan untuk rakyat. Nah, sehingga ketika posisi Menko Polhukam ini kemudian diganti oleh Pak Hadi Cahyanto dan kemudian terungkap satu kasus yang cukup hebat, kasus yang nominalnya fantastis, ini tentu saja layak untuk mendapatkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Polhukam dan juga pihak-pihak lain yang turut andil, turut punya pengaruh dalam mengungkap persoalan ini, mengungkap kasus dugaan korupsi ini. Bukan angka yang kecil, itu suatu angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, sehingga layak mendapat apresiasi dari rakyat atas terungkapnya ini. Pak Hadi Cahyanto, Bapak Menko Polhukam yang saya hormati. Tentu saja
timbul harapan baru di hati rakyat bahwa ke depan atau setidaknya di sisa-sisa periode 2019-2024 ini ada satu gambaran yang baru, satu gambaran yang lebih baik yang menjadi harapan dan doa rakyat Indonesia, terkhususnya persoalan penegakan hukum negeri kita. Sebagai pemerhati bangsa, pemerhati masyarakat, saya ingin mendorong Pak Hadi sebagai Menko Polhukam untuk meningkatkan actionnya. Mengingat bahwa persoalan rongrongan terhadap pemerintahan yang sah, upaya rongrongan terhadap ideologi-ideologi bangsa, upaya rongrongan terhadap aparat TNI dan Polri. Dan aksi dan reaksi itu datangnya dari pihak pendukung Bapak Prabowo Subianto yang tidak terima kalah Pilpres baik 2014 maupun 2019. Jadi ada kisruh yang terjadi secara berkelanjutan. Ada aksi dan reaksi yang terjadi secara berjilid-jilid. Dan ini tentu saja sangat mengusik dan mengganggu ketentraman rakyat bangsa Indonesia. Sehingga wajar saja kemudian kalau ada pihak-pihak yang mendambakan ketentraman, yang mendambakan persatuan dan kesatuan bangsa ini lestari, yang mendambakan adanya kedamaian di negeri ini, merasa marah, geram. Sehingga saya melihat sebuah foto. Saya melihat Pak Hadi Cahyanto ketika itu sebagai Panglima TNI menatap dengan tajam kepada Bapak Prabowo Subianto dalam sebuah momen. Saya menafsirkan itu sebagai sebuah kemarahan moral. Kemarahan moral yang begitu kuat, begitu dahsyat terhadap Bapak Prabowo Subianto. Mohon maaf kalau saya salah menafsirkan, Pak. Tetapi kalaupun itu adalah benar, saya pikir suatu hal yang sangat wajar dan pantas. Kemarahan itu kemudian terjadi dalam diri Pak Hadi Cahyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi saya coba membandingkan kisruh politik yang terjadi 2014, 2019, dan yang terjadi hari ini. Menurut saya, kisruh yang terjadi hari ini ada aksi dan reaksi dari berbagai pihak, dari kelompok mahasiswa maupun juga dari pihak guru-guru besar negeri ini. Tidak sekuat yang dulu terjadi di 2014 dan 2019.
Ya, kalau berbicara tentang kegentingan yang dihadapi oleh bangsa ini, itu lebih terasa di 2014 dan 2019. Kalau yang sekarang menurut saya masih dapat dikatakan enteng. Tetapi bagaimanapun juga, lembaga-lembaga penegakan hukum, pemerintah, aparat harus juga tegas dalam menyikapi ini. Karena menurut pemahaman saya, tidak ada persoalan besar kalau tidak ada persoalan kecil yang sengaja dirawat. Persoalan besar selalu membesar dari persoalan kecil. Sehingga tidak ada persoalan besar tanpa persoalan kecil. Saya kira seperti itu. Maksud yang ingin saya utarakan kepada Bapak Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto, adalah selain kasus dugaan korupsi 271 triliun yang melibatkan nama Harvey Mois atau suaminya aktris Sandra Dewi, bukan merupakan satu-satunya kasus yang saat ini ada di negeri kita. Dan saya secara pribadi berharap dan semoga suara harapan ini mewakili isi hati dari mayoritas rakyat jelata yang mendambakan ada satu action yang serius, ada satu action yang lebih baik dari lembaga-lembaga penegakan hukum, terutama dari pihak Menko Polhukam, untuk memunculkan sinar terang daripada keadilan itu. Bapak Menko Polhukam yang saya hormati, kalau saya boleh melebar sedikit, Pak, ini mengandung harapan bahwa di Nusa Tenggara Timur ada persoalan keadilan yang mungkin hingga saat ini masih menggantung, Pak. Yaitu persoalan tergusurnya masyarakat adat dari tanah hak ulayatnya di desa Besipae, Timur Tengah Selatan, NTT. Kemudian di desa Wadas, Jawa Tengah, meskipun ada banyak media yang mencoba memframing itu bahwa persoalannya sudah baik, sudah selesai, tetapi saya menerima informasi dari saudara-saudara yang bergerak di sana sebagai aktivis untuk mengadvokasi masyarakat warga Wadas, Jawa Tengah, bahwa memang pernah ada upaya-upaya penyelesaian, tapi kalau dikatakan tuntas, tidak tuntas dan belum tuntas. Kemudian juga ada persoalan sengketa lahan di Kalimantan Tengah yang sampai ada terjadi bentrok antara masyarakat Dayak dan aparat kepolisian hingga ada oknum warga yang tertembak. Maka tentu saja rakyat harus mencintainya. Sehingga yang ingin saya soroti di sini bukan Polri sebagai institusi, tetapi katakanlah oknum-oknumnya yang terkadang hadir di suatu titik lokasi, katanya mengamankan, sebagai pengamanan, menjaga agar tidak terjadi bentrok atau tidak terjadi insiden yang tidak diharapkan. Begitu katanya. Yang anehnya, Pak, yang terjadi di beberapa titik lokasi di mana rakyat sedang berjuang untuk menggapai keadilan, di sana rakyatnya tidak melakukan reaksi yang dapat dianggap membahayakan. Rakyat hanya berdiri dengan prinsip menjaga batas-batas hak mereka. Kisruh baru terjadi, insiden baru terjadi ketika muncul para oknum aparat penegak hukum yang katanya
dengan maksud pengamanan, nyatanya bukan berdiri di antara kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mengamankan, justru berpihak kepada katakanlah perusahaan dan kemudian melawan atau menghadang rakyat yang sedang berdiri mempertahankan batas-batas wilayah hak mereka. Ini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kemudian hal yang kurang lebih sama terjadi di Batam, Rempang Galang. Ya, saya tahu ada upaya-upaya penyelesaian. Ada upaya-upaya yang humanis dari pihak pemerintah dan aparat untuk mengatasi kekisruhan itu. Tetapi kalau dikatakan tuntas, saya kira juga belum. Dan apakah masyarakat yang ada di Rempang Galang, Batam sudah benar-benar merasakan kepuasan, merasakan hadirnya keadilan? Saya kira juga belum. Kalau melebar lagi di Aceh juga ada, di Sumatera juga ada, kemudian di Papua juga ada. Kira-kira mirip-mirip kasusnya. Sebagai rakyat jelata, pemerhati bangsa, pemerhati masyarakat, saya datang ke hadapan Bapak Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto, melalui video ini, Pak. Di sisa masa periode ini, maukah Bapak menunjukkan suatu action yang kemudian bisa memunculkan harapan rakyat bahwa sinar terang daripada kebenaran dan keadilan itu akan menemui jalannya untuk digapai dan dimiliki oleh rakyat Indonesia? Nah, saat ini, Pak, ada satu kejadian, ada sebuah rumah sakit yang bernama Horas Insani. Dokternya merasa terzalimi. Dia yang dahulu adalah direktur utama daripada rumah sakit Horas Insani tersebut. Namanya Dr. Girsang, Pak. Dia terzalimi dalam persoalan ini. Bahkan sudah dipenjara 2 kali. Padahal dia, katakanlah, pemilik daripada rumah sakit tersebut. Tapi kemudian ada proses akuisisi. Nah, dalam proses akuisisi yang rumit inilah, dia menjadi pihak yang terzalimi. Bahkan dalam menghadapi persoalan ini, dia rela dipenjara 2 kali. Padahal dirinya adalah korban dalam persoalan ini. Tetapi dia menjadi korban di atas korban. Dia adalah korban ketidakadilan. Dia adalah pihak yang terzalimi dalam persoalan ini. Dia pula yang harus menderita di penjara 2 kali. Kejadian seperti ini tidak mengherankan bagi kami sebagai rakyat Indonesia. Sama seperti fenomena yang sudah biasa kami lihat. Sehingga tidak mengherankan bagi kami. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kalau katakanlah orang kaya, seperti contohnya Dr. Girsang ini. Ya, termasuk orang kaya karena dia punya rumah sakit. Direktur utama rumah sakit Horas Insani. Juga orang pintar, Pak. Nggak ada dokter yang nggak pintar. Dia seorang dokter, seorang kepala rumah sakit, direktur utama rumah sakit Horas Insani. Dia orang kaya. Nah, kalau orang pintar, sekelas Dr. Girsang ini, kalau orang kaya, sekelas Dr. Girsang ini saja, bisa mengalami perlakuan hukum yang semena-mena, bagaimana dengan kami rakyat jelata ketika menghadapi persoalan hukum yang katakanlah menyeret diri kami ke dalamnya? Kalau orang pintar sekelas Dr. Girsang saja bisa menjadi korban
dalam sebuah persoalan di mana dalam persoalan itu dia adalah korban, tetapi menjadi korban di atas korban. Orang sekaya Dr. Girsang ini saja kemudian harus mengalami kondisi terjalimi dan terus terjalimi, dan itu dialami bertahun-tahun, dijalani bertahun-tahun. Bagaimana dengan nasib kami, rakyat jelata, yang secara sumber daya manusianya tentu saja lebih rendah daripada Dr. Girsang. Secara sumber daya alamnya jauh rendah ketimbang Dr. Girsang ini. Bagaimana nasib kami ketika terseret dalam sebuah persoalan hukum? Jelas kami tidak akan berdaya, Pak. Jelas kami hanya berpasrah dalam ketidakberdayaan, menerima apapun nasib yang sekonyong-konyong datang menimpa kami. Itulah nasib kami sebagai rakyat jelata. Pak Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto yang saya hormati, di sisa periode ini, maukah Bapak melakukan suatu action yang bisa memunculkan harapan di mata kami sebagai rakyat jelata? Secara khusus saya minta perhatian Pak Menko Polhukam terhadap kasus akuisisi, proses akuisisi, di mana di dalamnya terdapat indikasi kezaliman yang menempatkan Dr. Girsang sebagai korbannya. Secara khusus saya minta perhatian Bapak Menko Polhukam. Dengar-dengar isu ada keterlibatan oknum aparat juga. Tapi saya tidak mau terlalu berasumsi jauh ke sana. Karena saya bisa saja dianggap merongrong institusi. Padahal saya dan kami rakyat jelata ini sangat mencintai dan menghormati institusi Polri, institusi TNI. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, untuk terkhususnya terhadap kasus proses akuisisi status kepemilikan Rumah Sakit Horas Insani. Tolong Pak, Dr. Girsang ini berada di posisi terzalimi. Dr. Girsang ini berada di posisi yang dizalimi. Dia adalah korban, tetapi kemudian dia yang harus dipenjara 2 kali gara-gara proses akuisisi yang memposisikan dirinya sebagai pihak terzalimi. Saya sangat berharap ada satu action yang meyakinkan dari seorang Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, yang tidak sebatas omong-omong. Ketika kembali kepada yang saya ceritakan tadi, saya melihat tatapan tajam Pak Hadi Cahyanto ketika itu sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia ke arah Bapak Prabowo Subianto. Suatu tatapan penuh kemarahan moral. Saya yakin jelas didasari atas rasa cinta tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara, cinta terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang ketika itu katakanlah sedang dalam situasi dirongrong. Dan saya percaya Pak, cinta yang sama masih terpatri di hati Bapak. Cinta yang sama terhadap ideologi-ideologi bangsa, cinta yang sama terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, cinta yang sama terhadap kedamaian bangsa Indonesia ini masih terpatri kokoh di hati Bapak Hadi Cahyanto yang hari ini menjabat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Kepedulian dan cinta yang begitu kuat terhadap bangsa dan negara ini membuat saya menjadi salah satu pengagum berat Bapak Hadi Cahyanto sejak menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Saya berharap ada
action dari cinta itu. Cinta itu saya ingin lihat lagi. Pada saat ini, di wilayah penegakan hukum, agar supaya rakyat Indonesia bisa berbangga menjadi bangsa, merasa memiliki bangsa, bersyukur karena bangsa ini, negara ini ada untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Saya pikir sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto berkenan mendengarkan ungkapan hati rakyat jelata yang tidak berpendidikan ini. Saya Kristianto Yunoni, Pak. Mohon maaf bila ada beberapa bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya pikir begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat untuk Pak Hadi Cahyanto, Menko Polhukam Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.